Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat serta karunia yang melimpah kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang berbarokah ini di dalam rangka menjalankan ibadah Jum'ah. Semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat yang diberkahi oleh Allah menjadi pahala dan simpanan pahala kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang harus kita syukuri bukan saja nikmat yang berkaitan dengan masalah ukhrawi, keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat duniawi juga harus kita senantiasa syukuri. Dan betapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan. Salah satu di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita otak, yang mana di dalam otak terdapat lebih dari triliunan sel, di mana masing-masing sel itu bergerak dengan sangat rapi dan seimbang, tidak pernah mengalami kesalahan sedikit pun. Maka para ilmuwan menyebutkan satu sel saja itu diibaratkan seperti alat komputer yang paling canggih sedunia. Lalu bagaimana jika ada triliunan komputer, kemudian masing-masing bekerja sama, terhubung antara satu dengan yang lain tanpa ada error sedikit pun? Maka ini adalah suatu hal yang sangat mustahil. Kalaulah kita memiliki 100 unit komputer, kemudian kita jadikan antara satu unit dengan unit yang lainnya harus berhubungan, maka berapa banyak teknisi, insinyur yang harus dipekerjakan siang dan malam untuk mengurusi hal itu. Ini baru 100 unit, bagaimana kalau lebih dari triliunan? Maka ini adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Imam Abu Hatim rahimahullah, beliau mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima lalu tidak bisa menghantarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam memperbanyak amal soleh dan ketaatan-ketaatan kepadanya, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala, maka nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka. Maka khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita jadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa perjalanan itu perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan itu perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan itu adalah merupakan perjalanan yang wajib bagi kita untuk senantiasa membawa bekal. Perjalanan itu tidak mudah, perjalanan itu selalu dihadapkan dengan halangan dan rintangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah
kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, sedangkan belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu mengalaminya. Mereka dihadapkan dengan ba'sa, kemelaratan, wadh-dharra, kesulitan, kesengsaraan, wazulzilu, dan kegoncangan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga seorang rasul dan juga orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan suatu proses yang panjang, tidak mudah untuk bisa masuk jannah, sehingga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan makna wazulzilu, yaitu dengan ditimpa, diuji dengan penyakit, bencana dan musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat, riwayat Bukhari. Sesungguhnya surga selalu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia, dan neraka senantiasa dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh manusia atau syahwatnya. Maka di sini kita menyadari, kita mengetahui bahwa proses menuju surga tidaklah mudah. Di sana akan ada proses, di sana akan ada ujian-ujian yang harus dilalui oleh seorang mukmin dan harus dilalui dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalaulah seseorang telah ditentukan tempat duduknya kelak di akhirat, apakah dia akan berada di surga, apakah dia akan berada di neraka, lalu buat apa kita beramal? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu, beramallah karena sesungguhnya seseorang akan dimudahkan jalannya menuju takdir yang ditakdirkan kepadanya. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlus sa'adah, orang yang akan bahagia, orang yang akan memasuki surganya Allah, maka akan dimudahkan segala jalan menuju surga, maka akan dimudahkan setiap kebaikan-kebaikan, setiap ketaatan-ketaatan yang akan dilaluinya. Begitu juga sebaliknya. Hal yang senada pernah ditanyakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah amalan itu kita yang memulainya, artinya itu sebelum ditakdirkan, ataukah sudah tertulis, sudah tertakdirkan kita beramal seperti ini dan seperti itu? Kalau memang seperti itu, lalu buat apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, setiap kita tidak mengetahui kecuali setelah kita melakukannya. Maka beramallah yang terbaik, karena sesungguhnya seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya. Hadis ini tentunya dapat menjadikan pedoman bagi kita semuanya, muhasabah bagi kita semuanya. Jika selama ini kita banyak dimudahkan oleh Allah jalan menuju kebaikan, mudah-mudahan kita termasuk ahlus sa'adah. Tetapi yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan apabila selama ini aktivitas sehari-hari kita begitu mudahnya proses untuk bermaksiat, untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah karena kita khawatir itu adalah merupakan takdir kita. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, mari kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa proses menuju perjalanan kepada jannahnya Allah dibutuhkan bekal yang sangat banyak. Sebagaimana para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya, beliau menangis. Kemudian anaknya bertanya, wahai ayahku, apa yang menyebabkan Anda menangis? Maka beliau menjawab, sesungguhnya perjalanan yang akan dilalui oleh ayahmu adalah suatu perjalanan yang sangat jauh, akan tetapi bekal yang dibawa masih sangat sedikit. Padahal sahabat Nabi memiliki banyak keutamaan, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW masih merasa minimnya perbekalan untuk menuju jannahnya Allah, apalagi kita. Maka bagi kita harus saling mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin, karena sesungguhnya saling mengingatkan adalah bermanfaat, akan tetap bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa gambaran seseorang berlelah-lelah di dunia agar nanti memperoleh jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penduduk surga nanti tidak lagi mengalami kelelahan, dan siapapun yang telah dimasukkan ke dalam surganya Allah tidak akan pernah dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah
di dalam surat Al-Hijr ayat 48. La yamussuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka di dalamnya tidak akan mengalami kelelahan, keletihan, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berlelah-lelah di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan setiap jerih payah kita ada nilainya di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa gambaran amalan-amalan apa saja yang membuat kita lelah, kemudian kita akan mendapatkan jannah. Yang pertama adalah al-jihadu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktulun wa aw yuqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari diri orang yang beriman dirinya dan hartanya dengan ganti berupa jannah. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa jihad fi sabilillah adalah merupakan amalan yang agung, amalan yang mulia di dalam Islam. Karena dengan jihad seseorang harus dapat mengorbankan jiwanya, hartanya, dan semua yang dimilikinya untuk Allah, dan pengorbanannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang telah meleburkan dirinya di dalam kancah jihad, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk bagian orang-orang yang mempersiapkan jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa lelah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan utama diciptakannya kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan illa liya'budun, yaitu memurnikan segala bentuk peribadatan kita hanya kepada Allah tanpa mensekutukan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah lelah dalam berdakwah. Kulluna du'at, setiap kita adalah dai. Maka Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Ini adalah merupakan motivasi. Tidak mesti harus disampaikan oleh seorang ustadz, seorang dai. Paling tidak kita bisa menyampaikan nasihat, dakwah, seruan yang baik kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan kerabat-kerabat kita. Karena sekarang data yang terkumpul di Kementerian Agama masih terdapat 65% umat Islam yang masih buta huruf Al-Quran. Ini adalah merupakan peluang yang masih banyak bagi kita semuanya untuk memberikan kontribusi bagaimana supaya umat Islam yang masih buta huruf terhadap Al-Quran ini, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa mengamalkan Al-Quran, dan itu adalah luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah lelah di dalam mencari nafkah. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat, dan hanya bisa dihapus dengan berlelah-lelah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat dihapus dengan puasa, dengan sholat, namun hanya bisa dihapus dengan mencari maisah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan siapa yang mencari harta yang halal kemudian mencarinya dengan harapan menjauhkan diri dari meminta-minta dan juga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka kelak dia akan menemui Allah dengan wajah yang bersinar, wajah bagaikan bulan di malam purnama. Hadis rawahu Abu Nuaim dan Baihaqi. Kemudian yang terakhir adalah lelah dalam mendidik keluarga. Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yu'allimu waladahul Qur'an illa tuwija abuhu yaumal qiyamah bitajil fil jannah. Ya'rifu ahlul jannah bita'limihi waladahul Qur'an fit dunya." Rawahu Tabrani. Tidaklah seseorang yang telah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kehormatan, mahkota surga kepadanya, sehingga setiap penghuni surga akan mengetahui ini berarti dia telah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya ketika di dunia.
Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa nanti kedua orang tua akan dikenakan dua pakaian yang sangat indah, dua pakaian yang memiliki kehormatan yang belum pernah dipakainya ketika di dunia, sehingga dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang aku lakukan sehingga aku pantas mendapatkan kemuliaan ini? Maka kemudian dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena kesabaranmu mengajarkan Al-Quran anakmu ketika di dunia. Ini disebabkan kesabaranmu di dalam mengajarkan Al-Quran kepada anakmu ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berlelah-lelah untuk mendapatkan jannah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, sehingga kita senantiasa selalu dalam bimbingannya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan meraih apa yang dijanjikannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ala a'daikum wahid sufufahum wajma' qulubahum. Allahumma ahlikil kafarata wal mulhidin a'da'aka a'da'din. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu yazidkum. Aqimis shalah.